Sebagai manusia, kita pasti sering merasa takut dan gelisah akan hal-hal yang belum terjadi. Karir, keuangan, atau hal-hal yang mungkin relate dengan mahasiswa sekarang adalah pertanyaan seperti kapan ya aku lulus? Atau kapan ya aku bisa berprestasi kayak si A, si B, dan si C? Atau pertanyaan kayak kapan ya aku bisa sibuk kayak dia? Yuk berhenti sebentar dan berkenalan dengan konsep tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resdianti Permata Putri dan dalam beberapa waktu ke depan saya akan membicarakan topik tentang tawakal. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan nikmat dan rahmatnya saya dapat berdiri di sini dan bertemu dengan teman-teman semua meskipun secara virtual. Kedua, tak lupa kita senantiasa memanjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya dapat memperoleh syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Tawakal atau dalam bahasa Arab tawakul berarti menyerahkan atau mewakilkan. Dalam Al-Quran, tawakal disebutkan sebanyak 84 kali dalam 22 surat. Hal ini menunjukkan betapa Allah sangat-sangat mendorong umatnya untuk berharap hanya kepadanya. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang tawakal adalah pada surat Ali Imran ayat 159. Di mana pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasannya Allah sangat mencintai orang-orang yang berharap hanya kepadanya. Tidak hanya pada ayat Al-Quran, dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasannya orang-orang yang bertawakal dapat memasuki surganya tanpa melalui hisab. Nah, kebayangkan gimana Allah ini sangat-sangat mencintai hambanya yang bertawakal? Terdapat banyak keutamaan tawakal, di antaranya yang pertama, orang-orang yang bertawakal akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah SWT. Dalam surat At-Tolak ayat 3, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Keutamaan yang kedua, orang-orang yang bertawakal akan dijauhkan dari godaan setan. Dalam surat An-Nahl ayat 99, Allah berfirman yang artinya, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan keutamaan yang keempat, sekaligus keutamaan yang terakhir, orang-orang yang bertawakal akan dicintai oleh Allah SWT. Coba teman-teman bayangkan gimana jika kita sebagai seorang hamba sudah dicintai oleh Allah SWT. Kita tidak hanya akan dicukupkan kebutuhannya, tetapi kemanapun kaki kita melangkah, jalan kita akan dilindungi oleh Allah sehingga kita akan terhindar dari bahaya. Perlu diketahui bahwa masih banyak orang di luar sana yang menyalahartikan tawakal sebagai pasrah dan hanya menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa melakukan usaha sama sekali. Kalau yang seperti ini sih namanya sama aja bohong. Lain halnya jika kita sudah melakukan usaha tapi kita hanya menggantungkan hasil hanya pada usaha kita tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Kalau yang seperti ini namanya sama aja sombong. Lantas yang benar seperti apa? Dalam sebuah hadis diceritakan di mana salah seorang sahabat Rasul datang kepadanya sambil membawa unta. Sahabat tersebut kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah unta ini saya ikat lalu saya bertawakal? Atau saya lepas kemudian saya bertawakal?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu dan bertawakal." Tawakal pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri. Pertama-tama, ketika kita mempunyai keinginan atau hajat, kita diharuskan untuk berikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar berarti mengupayakan atau mengusahakan apapun yang kita inginkan agar tercapai. Sebagai contoh, Bunga sangat ingin menjadi mahasiswa berprestasi sehingga ia dapat membanggakan kedua orang tuanya ketika ia lulus. Maka Bunga kemudian mengikuti berbagai lomba dan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus sehingga pengalaman dan penghargaannya pun bertambah. Setelah itu, Bunga kemudian berdoa kepada Allah agar apapun usaha yang ia lakukan dapat memperoleh hasil yang terbaik. Sejatinya mengenai ikhtiar ini, Allah telah menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Setelah kita berikhtiar dan bertawakal, maka kita harus ikhlas terhadap apapun kehendak yang sudah Allah tetapkan. Oleh karena itu, tawakal sejatinya tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus didahului dengan ikhtiar, lalu dilanjutkan dengan ikhlas.
Intinya, kita harus mengupayakan dan mengusahakan apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Setelah itu, barulah kita memasrahkan segala sesuatunya pada Allah SWT. Bukan memasrahkan terlebih dahulu segalanya pada Allah, lalu kita hanya diam saja tanpa melakukan usaha sama sekali. Tawakal merupakan salah satu bentuk akhlakul karimah. Sebab, jiwa-jiwa orang yang bertawakal selalu menyandarkan segala sesuatunya pada Allah SWT. Lawan dari tawakal adalah berkeluh kesah dan berputus asa, di mana sikap ini menandakan adanya kelemahan dalam jiwa seseorang. Semoga kita senantiasa dihindarkan dari sikap ini ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi salah satu golongan orang-orang yang bertawakal? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang-orang yang bertawakal dapat percaya dan memasrahkan segala sesuatunya pada Allah SWT. Tindakan ini tentunya tidak dapat terjadi jika tidak ada kedekatan antara kita dan Allah SWT. Oleh karena itu, cara pertama agar kita dapat bertawakal kepadanya adalah kita harus mendekatkan diri dengan cara menjalankan segala perintahnya. Cara yang kedua, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Misal kita menuntut ilmu dengan tujuan untuk ibadah, kemudian kita bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki yang bisa dinafkahkan atau disedekahkan, dan sebagainya. Dengan begitu, hati menjadi lebih tenang dan setiap aktivitas yang kita laksanakan menjadi lebih berkah dan bermakna. Cara yang ketiga adalah membangun kepercayaan terhadap Allah SWT. Seringkali apa yang kita upayakan tidak mendapat hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi disitulah upaya kita untuk dapat membangun kepercayaan terhadap Allah SWT. Dengan yakin terhadap qada dan qadarnya, maka sikap tawakal akan dapat tumbuh sedikit demi sedikit. Cara yang keempat adalah dengan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Sekian pesan-pesan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, marilah kita ingat pesan yang satu ini. Tawakal adalah memiliki keyakinan bahwa Allah akan menjagamu bahkan di saat segala sesuatu terasa tidak mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.